malam hari ini, yaitu metode harga pokok pesanan. Nah, ini adalah contoh minggu lalu untuk merefresh karena ada kaitannya dengan contoh yang kedua tadi. Saya refresh secara singkat di pertemuan minggu yang lalu, yaitu metode harga pokok pesanan untuk contoh yang pertama ini satu perusahaan. Kalau contoh yang kedua nanti ada dua perusahaan yang memesan barang. Contoh yang pertama yaitu saya bacakan secara cepat. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Jadi kita akan menghitung HPP dari perusahaan antik. Biaya yang dikumpulkan atas dasar pesanan pada tanggal 17 Juli 2022, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda dengan biaya atau kontrak 12 juta. Pesanan harus sudah selesai paling lambat 12 Agustus. Asas pesanan tersebut, antik memberi kode job pekerjaan tersebut nomor 58. Nah, ini adalah perincian biayanya. Yang pertama adalah transaksi terhubung dengan job 58 tadi, yaitu pembelian bahan-bahan, itu meliputi keping kayu, kemudian ada 100 liter politur, 15 peti lem, dan 5 peti paku. Kalau dijumlah totalnya adalah 11 juta. Untuk keping kayunya 10 juta, kemudian politur 500.000, lem kemudian 300.000, dan peti paku 200.000. Totalnya adalah 11 juta. Jadi bahan-bahan yang diorder itu nilainya 11 juta. Dikategorikan sebagai persediaan bahan di sini ya. Kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi job 58. Jadi itu masuk ke gudang ya, ke warehouse, kemudian dikeluarkan. Nah, ini bagian produksi meminta barang dari yang dibeli tadi, jumlahnya tentu lebih kecil karena kebutuhannya ternyata lebih sedikit dibandingkan yang dipesan. Sisanya untuk stok. 5 keping kayu mahoni 2.500.000 ditambah 10 liter politur, 1 peti lem, 1 peti paku, totalnya adalah 5 keping kayu mahoninya 2.500.000, kemudian kelengkapannya politur, lem, dan paku 110.000. Total adalah 2.610.000. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Yang pertama adalah BTKL. Tenaga kerja langsungnya ada berapa? Berapa biayanya? Di situ dihitung adalah 3.500.000. Kemudian yang kedua, biaya kerja tidak langsung atau BTKPL ya, tidak langsung itu 1 juta. Jadi total biaya tenaga kerja itu 4,5 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang terjadi di atas adalah sebesar 2 juta. Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Tadi tenaga kerja langsungnya 3,5 juta dikali 75%, yaitu 2.625.000. Itu adalah overhead untuk biaya tenaga kerja. Pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pesanan, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. Jadi pesanan itu sudah selesai dan akan diserahkan kepada pembeli. Nah, di sini ada pertanyaan adalah terkait dengan order tadi ya, order furniture yang tadi yang dilakukan oleh perusahaan lain kepada perusahaan antik. Apa saja yang diminta? Pertama, jurnal apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kartu biaya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama jurnal, kedua aliran biayanya kemana saja ke akun-akun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah kartu biaya atas pesanan tersebut. Nah, kita akan hitung. Yang pertama adalah jurnalnya dulu. Menjawab jurnal. Yang pertama adalah mencatat pembelian bahan. Itu jurnal yang pertama. Yaitu tadi total pembelian bahan itu 11 juta ya di atas. Kita lihat nih, 11 juta totalnya pembelian bahan. Kemudian utang dagangnya 11 juta, ini adalah nilai kontrak. Nilai kontrak tadi 12 juta, ini utangnya adalah dicatat sebagai utang dagang. Kemudian bahan bakunya terkait job 58, biaya BDP itu biaya dalam proses dikurangi biaya bahan baku, job 58 adalah 2.500.000. Ini 2.500.000 adalah biaya yang diminta oleh bagian produksi tadi 2.500.000. Kemudian 110.000-nya itu adalah kelengkapan tadi terkait dengan bahan baku sebesar 110.000. Jadi total 2.610.000. Nah, kemudian mencatat pembayaran gaji dan upah, biaya gaji dan upah 4,5 juta. Kemudian uang gaji itu dicatat secara kas di jurnal yang lain adalah 4.500.000. Diseimbangkan. Oke, sekarang adalah
Mencatat biaya gaji upah langsung dan tidak langsung. BDP dikurang BTKL, job 58, 3,5 juta. BOP yang sesungguhnya 1 juta, jadi totalnya 4.500.000. Kemudian BOP sesungguhnya yang lain yaitu 2 juta, kemudian macam-macam kredit, catat itu 2 juta. Kemudian mencatat BOP yang dibebankan pada job 58 itu sebesar 75%. Jadi ditentukan BOP-nya, overhead pabriknya 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nilainya adalah 2.625.000, ini adalah 75% dari 3,5 juta yang biaya tenaga kerja langsung tadi ya. Kemudian jurnal yang diperlukan adalah persediaan barang jadi, finished good setelah tadi diproses. Nah, ada biaya tenaga bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Jadilah suatu produk. Barang jadi namanya kalau di pabrik-pabrik istilahnya itu finished good. Barang yang telah siap untuk diberikan kepada konsumen. Nah, persediaan barang jadi di sini totalnya 8.625.000. Itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan baku tadi yang diminta dari produksi kepada warehouse sebesar 2,5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya tadi 3,5 juta. Dan biaya BOP-nya yang dibebankan 75% dari BPKL, yaitu 2.625.000. Totalnya adalah 8.625.000. Nah, di sini piutang dagangnya itu adalah nilai kontrak yang tadi, yang di bagian atas ya. Di bagian atas tadi nilai kontraknya adalah 12 juta. Hotel Garuda menaikkan kontrak untuk pembelian mebel 12 juta. Ya, di sini 12 juta, harga pokok penjualannya itu 8.625.000. Jadi sebenarnya di sini sudah ada keuntungan. Keuntungan sebesar 3 juta, ya jadi 12 juta dikurangi 8.625.000, yaitu 3.375.000 adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan antik terkait dengan job 58 dengan nilai kontrak 12 juta. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana aliran-aliran dana tersebut? Jadi aliran dana ini kalau di accounting akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama adalah persediaan bahan. Di sini tadi beli 11 juta, kemudian dikeluarkan 2,5 juta dan 110.000 kelengkapannya. 2,5 juta akan masuk biaya dalam proses, job 58, 2,5 juta. Nah, di sini ada biaya gaji 4,5 juta, tadi adalah 3 juta biaya langsung, 1 juta tidak langsung biaya tenaga kerja. Kemudian macam-macam kredit tambahan 2 juta. Di sini adalah aliran biayanya yang bahan baku masuk ke sini, kemudian biaya kerja langsung masuk ke bagian atas, kemudian ini ya biaya kerja yang dibebankan 75% masuk di yang dibebankan. Jadi total barang jadinya itu tadi adalah 8.625.000 harga pokok penjualan. Jadi karena ini barang pesanan maka sudah terlihat keuntungannya tadi 3.375.000 terkait dengan job 58. Nah, ini adalah kartu atas biaya pesanan tersebut. Di sini job orders cost sheet ya disebut. Nama langgannya siapa? Hotel Garuda. Nama produksinya meja konferensi. Kuantitas 1 set, job nomor 58, tanggal pesanan 17 Juli, mulai dikerjakan 18 Juli, dan tanggal selesai 10 Agustus. Di sini bahan bakunya apa saja tadi yang dikeluarkan ya. Di sini sudah ada tanggalnya 18 Juli. Kemudian PO-nya juga dikeluarkan, kemudian dengan jumlah 2,5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 1,5 juta, 2 Agustus 2 juta, total 3,5. Jadi bahan baku melalui PO tadi dari supplier masuk ke gudang, kemudian pihak produksi meminta. Nah, di sini 2,5 juta. Kemudian BOP yang dibebankan, ini tadi 75% dari biaya tenaga kerja. Inilah yang disebut sebagai harga pokok pesanan. Tapi kalau misalnya pabrik ya, dia order bukan berdasarkan pesanan, namanya harga pokok penjualan. Atau biasa disebut HPP, atau harga pokok produksi. Tapi karena ini sudah dipesan, jadi disebut sebagai harga pokok pesanan. Nah, di sini kita lihat perhitungan penjualan barang pokok serta laba kotor. Harga jual 12 juta. Bahan baku tadi 2,5 juta yang dikeluarkan, kemudian tenaga kerja 3,5 juta, overhead 75%, 26 juta. Jadi total 8.625.000. Harga jual 12 juta. Laba kotornya adalah 3.375.000. Yaitu adalah contoh untuk menghitung harga pokok pesanan jika yang order hanya satu perusahaan.
Kita masuk ke contoh berikutnya nanti, bagaimana kalau dilakukan oleh dua perusahaan. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Pengolahan produksi melalui lebih dari satu departemen. Jadi ada departemen A dan departemen B yang terkait langsung dengan proses produksi. Yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi dan laporan harga pokok. Kemudian tarifnya ditentukan kalau tadi di atas itu 75%, tarif BOP-nya berapa persen? Nah, itu merupakan suatu kebijakan dari manajemen, berdasarkan historicalnya mereka akan menentukan berapa tarif yang ditentukan untuk BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian yang ketiga, pengelompokan akun biaya-biaya produksi itu dikelompokkan, kemudian menjadi sifat barang jadi atau finished good. Ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan contoh berikut ini. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua.